terkait dengan interaksi yang terjadi pada matahari dan juga bumi kita. Reaksi fusi yang terjadi pada matahari tersebut selain menghasilkan energi termonuklir, juga menghasilkan positron, neutrin, dan juga sinar gamma. Selain dari itu, inti hidrogen atau juga proton, inti helium, serta beberapa partikel-partikel lainnya juga ikut dipancarkan disebabkan karena adanya tekanan radiasi yang sangat besar. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tentang aurora ini, silakan simak video selanjutnya. Di sini saya juga sudah siapkan PPT juga penjelasan terkait tentang materi fenomena aurora ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang aurora itu. Di sini saya sudah siapkan PPT mengenai aurora karena mungkin teman-teman mau mencatat poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman catat. Nah, di sini kontens aurora. Jadi maksudnya itu ada subtitle yang akan saya jelaskan di sini terkait tentang pengertian, proses, jenis-jenis, akibat, dan fakta menarik terkait tentang aurora itu sendiri. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar ini menunjukkan tentang aurora. Mungkin di benak kalian, di benak teman-teman bertanya seperti apa sih bentuk dari aurora itu? Aurora itu bentuknya seperti ini. Jadi aurora itu hanya sebuah cahaya yang muncul, ada warna merah, ada warna pink, ada warna biru, dan juga ada warna ungu. Nah, bagaimana sih pengertian dari aurora itu? Pengertian aurora itu sendiri atau yang disebut dengan cahaya kutub adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala terang di lapisan ionosfer dalam suatu planet yang merupakan akibat dari adanya suatu interaksi antara medan magnetik yang dimiliki oleh planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari, yakni angin surya. Jadi aurora itu adalah cahaya kutub, sebuah fenomena alam yang terjadi berupa pancaran cahaya. Seperti itulah pengertian dari aurora. Nah, sekarang teman-teman yang perlu teman-teman ketahui yaitu tentang proses terjadinya aurora tersebut. Bagaimana sih proses terjadinya aurora itu? Kenapa sih aurora itu bisa muncul? Di sini saya juga mau menjelaskan bagaimana terjadinya aurora. Jadi, aurora itu dapat tercipta karena adanya miliaran partikel yang dilontarkan matahari dengan kecepatan tinggi. Kemudian, partikel-partikel dari pancaran ini menumpuk di udara dan terhisap oleh magnet bumi di kutub utara dan selatan. Jadi sederhananya itu aurora adalah gesekan aurora terjadi karena adanya gesekan partikel dari matahari dengan atmosfer bumi. Selanjutnya, tadi sebelumnya kan saya sudah tampilkan gambar dari aurora itu yang berwarna-warni. Nah, kenapa warna-warni tersebut bisa terjadi? Karena itu merupakan benturan partikel serta molekul ataupun atom yang berbeda. Jadi contohnya seperti aurora warna hijau ya. Aurora warna hijau itu terbentuk karena benturan antara partikel elektron dengan molekul nitrogen. Namun aurora itu jarang muncul di negara kita, negara Indonesia, karena aurora itu hanya terjadi di alam-alam yang bagus seperti Selandia Biru, seperti itu. Selanjutnya terkait tentang jenis-jenis aurora. Jadi di sini ada beberapa jenis aurora. Yang pertama yaitu tentang aurora borealis. Kenapa disebut aurora borealis? Karena aurora borealis itu berdasarkan dengan nama Dewi Fajar Roma. Aurora serta juga nama Yunani untuk angin utara. Boreas ini disebabkan karena di Eropa aurora tersebut sering terlihat kemerah-merahan di ufuk atau kutub utara, seolah-olah matahari itu mau terbit dari arah itu.
Jadi aurora borealis ini terjadi hanya di daerah sebelah utara, makanya disebut dengan aurora borealis. Selanjutnya yang kedua adalah aurora australis. Fenomena aurora ini berada di sebelah selatan yang dikenal dengan sebutan aurora australis yang mempunyai sifat-sifat yang hampir mirip dengan aurora borealis. Seperti namanya ya, kenapa aurora australis? Karena sering terjadi pada belahan bumi di bagian selatan. Maka tidak heran jika namanya mirip dengan negara di dekat kutub selatan, yakni negara Australia. Namun kadang-kadang aurora tersebut muncul di puncak gunung pada daerah yang beriklim tropis. Pernah dulu terjadi di gunung tertinggi di Indonesia. Jadi selanjutnya tentang beberapa hal penting yang berkaitan dengan terbentuknya aurora. Yang pertama itu adalah interaksi partikel. Interaksi partikel-partikel atmosfer bumi dengan partikel bermuatan dari matahari yakni plasma. Kemudian saat mendekati medan magnet bumi yang terpusat di kutub utara dan selatan, maka plasma akan tertarik ke kutub-kutub bumi. Saat bertemu dengan partikel atmosfer bumi, yang terjadi eksitasi, relaksasi elektron sehingga memandarkan warna yang indah. Selanjutnya yaitu tentang angin matahari. Kenapa dengan angin matahari? Yaitu angin matahari itu suatu aliran partikel yang bermuatan plasma yang menyebar ke segala arah dari atmosfer terluar matahari yakni korona tinggi. Selanjutnya adalah medan magnetik suatu planet, dalam hal ini yakni bumi. Selanjutnya tentang akibat. Apa sih akibat dari terjadinya aurora itu? Yaitu adalah tentang plasma panas. Pada saat terjadi proses aurora yang disebut dengan sebutan aurora theta, ternyata ditemukan bahwa plasma lobusnya itu bersuhu panas. Kemudian ia mengajukan hipotesis bahwa lapisan plasma panas yang ada pada aurora theta itu disebabkan oleh berkumpulnya plasma panas pada kawasan lobus lintang tinggi. Selanjutnya akibat terjadinya aurora yang kedua yaitu tentang mengganggu jaringan telekomunikasi. Kenapa mengganggu jaringan telekomunikasi? Karena elektronik yang berbasis frekuensi, misalnya seperti radio, televisi, juga beberapa alat elektronik lainnya itu bakal terganggu. Hal tersebut terjadi karena sebuah gelombang seperti gelombang radio itu akan dipancarkan ke titik tertentu di udara. Selanjutnya gelombang yang dipancarkan itu merupakan salah satu dari bagian spektrum elektromagnetik. Jadi salah satu gangguan aurora terhadap telekomunikasi itu di Amerika pada bulan September 1851 yang mengganggu jaringan telegraf di New England sehingga membuat transaksi bisnis pada waktu itu menjadi kacau. Selanjutnya warna-warna di langit malam. Nah, kenapa warna-warna di langit malam? Dalam beberapa pengamatan yang sudah dilakukan dan diambil kesimpulan bahwa perbedaan benturan pada partikel ion dengan jenis lapisan atmosfer bumi itu juga ternyata mengakibatkan perbedaan warna dari aurora. Nah, jika partikel angin surya itu berupa elektron, setelah itu berbenturan dengan nitrogen, maka warna yang dihasilkan di langit umumnya itu akan berwarna hijau. Sedangkan apabila elektron itu benturan dengan oksigen, warnanya yang dihasilkan umumnya itu adalah biru atau juga merah. Selanjutnya akibat yang ketiga yaitu mengganggu arus listrik. Jadi kita sudah mengetahui bahwa proses terjadinya aurora itu tidak lepas dari adanya proses badai matahari yang menabrak lapisan magnetosfer bumi. Selanjutnya yaitu menjadi mitos pertanda firasat. Mitos pertanda firasat tersebut terjadi
karena warga ataupun masyarakat itu dengan munculnya aurora itu dijadikan mitos. Selanjutnya yaitu adalah mengganggu GPS dan satelit. Itu hampir mirip dengan penjelasan mengganggu arus listrik, juga mengganggu jaringan telekomunikasi. Selanjutnya yaitu terdapat 2 gas utama yang ada di atmosfer yang paling berpengaruh pada pembentukan cahaya aurora. Jadi ada 2 gas utama yang berpengaruh sekali dengan terkait tentang bentuknya aurora itu sendiri, yaitu adalah karbon dioksida. Nah, kenapa karbon dioksida? Karena karbon dioksida itu sendiri dapat menghasilkan 2 warna utama dari aurora itu, yaitu hijau dan kuning, yang memiliki panjang gelombang 557,7 nanometer. Warna ini paling sering terlihat, dan merah yang memiliki panjang gelombang 630 nanometer, namun warna ini jarang terlihat. Selanjutnya adalah nitrogen. Kenapa nitrogen? Karena yang pada keadaan terionisasi akan menghasilkan warna biru muda. Pada keadaan netral, molekul nitrogen menghasilkan warna merah keunguan. Selanjutnya yaitu fakta menarik tentang aurora. Fakta menarik tentang aurora. Jadi ada khas aurora itu sendiri. Yang pertama yaitu aurora itu tidak hanya muncul di planet bumi saja, akan tetapi juga muncul di planet tata surya. Adalah aurora juga bisa bergerak dari sebelah utara ke arah kawasan di sisi selatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu aurora itu memiliki temperatur dingin, sehingga penampilan di langit yang benar-benar sama dengan api. Aurora itu layaknya seperti api dingin. Selanjutnya yang keempat yaitu aurora itu akan nambah menakjubkan jika dilihat dengan menggunakan kamera canggih. Selesai sudah penjelasan terkait tentang aurora itu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya juga menampilkan beberapa video ya, yang mungkin itu bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Di situ ada proses bagaimana sebab dan akibat terjadinya